Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Dan hari ini tema Rosi adalah drama gagal tanding di All England. Saya sudah berbicara bersama Presiden Badminton Asia, Bapak Anton Subowo, dan Ketua PBSI Bapak Agung Firman. Dan saya merasa sangat berbahagia dan saya rasa ini menjadi informasi yang bisa lebih maju lagi karena Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Bapak Desra Percaya, bisa bergabung bersama Rosi malam hari ini. Selamat siang untuk Anda, Pak Desra. Selamat siang, Mbak Rosi. Selamat siang, Pak Agung Firman, Mas Haryanto Arbi, dan juga Pak Anton. Ya. Assalamualaikum. Ada Pak Anton Subowo dan Pak Agung Firman di sini. Saya tahu tadi pagi saya sudah langsung teks Pak Dubes ini apa yang terjadi, kenapa bisa begini. Dan Pak Dubes sendiri mengatakan belum tidur karena waktu pagi Indonesia itu subuh di London. Jadi saya tahu kurang banget istirahatnya Pak Dubes ini dan saya appreciate Anda tetap meluangkan waktu untuk Rosi Kompas TV. Pak Dubes, saya tahu Anda melakukan arahan Menlu adalah lakukan perjuangan atau fight semaksimal mungkin supaya kita mendapat keadilan dan mendapat perlakuan yang pantas dalam All England ini. Apakah kemarahan masyarakat Indonesia dan ekspresi bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil Anda sampaikan pada pemerintahan Inggris? Tentu Mbak Rosi, kembali lagi terima kasih diberi kesempatan ini, satu kehormatan bertemu secara virtual dengan bos saya Pak Agung Firman dan juga Pak Anton, Pak Haryanto Arbi dan Pak pemeriksa lainnya. Tentu saja kewajiban bagi saya untuk melakukan, ya. Dan yang sudah saya lakukan antara lain malam dini hari tadi waktu Jakarta, saya langsung telepon Duta Besar Inggris di Jakarta karena di London semua masih tidur. Kedua, saya juga sudah kontak Health Authority yaitu NHS, khususnya yang ada di Birmingham. Kemudian saya juga kontak dengan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Ambassador Sarah Cook. Kemudian juga saya melakukan terus koordinasi dengan Pak Richard Graham, ini anggota parlemen yang sahabat kita. Terakhir juga saya bicara dengan Ketua WBF, Paul Erik Hoyer Larsen, mantan pemain badminton, dan juga CEO badminton Inggris, menyampaikan posisi kita. Bahkan mungkin saya tidak diplomatis bahasa saya kasarnya ngancam, jangan salahkan saya ya kalau nanti Indonesia memboikot All England. Ya, jangan salahkan saya. Padahal kita sudah mengirim pemain-pemain yang top dan kita melihat dan merasakan, khususnya dirasakan oleh pemain, apa yang disebut sebagai, kembali lagi dikatakan sebagai persepsi unfair treatment dan lack of transparency. Lack of transparency itu. Apa respons mereka, Pak Dubes? Sebagian tentu saja menyesalkan, tidak mengharapkan kejadian seperti ini karena juga kondisi di Inggris ini kan masih lockdown. Jadi All England pun diselenggarakan dengan kondisi yang sangat khusus, ada bubble perjalanan pemain dan bahkan saya pun sudah ngemis-ngemis ingin ketemu nggak dikasih juga, nggak boleh. Jadi tidak bisa kecuali memang telepon. Ketemu dengan siapa Pak Dubes, sorry? Dengan Adrian, CEO-nya penyelenggara dan WBF. Ya, minta pengecualian, nggak ada, jadi tidak bisa. Kemudian saya termasuk agak emosi juga loh mendengar Pak Dubes mengatakan udah ngemis-ngemis ketemu tapi nggak bisa, ngeselin deh dengernya bahwa duta besar kita, perwakilan pemerintah Indonesia kita di sana minta ketemu tapi mereka mengacuhkan seperti itu. Saya agak kesal loh dengernya Pak Dubes. Saya juga kesel, Mbak Rosi. Saya ini penggemar badminton, pemain badminton juga, marah, kecewa juga. Tapi this is the rules ya. Ini aturan yang memang bubble-nya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pemain itu sendiri. Ini yang harus juga kita hormati. Nah, dalam pembicaraan tadi saya juga sampaikan gini loh. Kalau
perasaan injustice itu dirasakan oleh pemain yang sudah jauh-jauh berjuang mempersiapkan, apalagi ini anak-anak muda yang sangat semangat, itu frustrasinya luar biasa. Kita saja, saya yakin pengurus juga sangat marah, sangat frustrasi, pengurus PBSI, saya saja yang penggemar juga marah ya. Tapi memang kita harus menghormati bahwa kita nggak bisa, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pemain itu sendiri. Kita tangkap poin itu demi kesehatan bersama. Kenapa ada rasa tidak adilnya? Karena ada pemain dari Turki yang satu pesawat dengan pemain Indonesia masih diagendakan bermain. Betul bahwa sore ini kita mendapat rilis dari BWF bahwa mundurnya pemain Turki dan Indonesia. Tapi sebelumnya pemain Turki itu tetap ada dalam board agenda lain. Artinya sebenarnya memang targetnya pemain Indonesia. Nah, ini saya kejar juga Mbak Rosi. Mungkin yang pertama adalah mengenai kenapa ada 7 pemain, Thailand 4, India 2, dan 1 Denmark dites. Ya. Jadi indikasi awal setelah PCR tiba, dites mereka positif. Saya bilang kenapa kok diberi kesempatan tes lagi? Sementara kita minta dan semestinya diberikan. Tesnya mandiri jawabannya itu adalah, Pak Dubes, bukan tes oleh NHS yang kedua itu. Nah, ini dia Bapak, saya bilang ada apa nih? Nah, ternyata menurut si Adrian Christie, ini CEO penyelenggara, ada confusion, jadi kebingungan di tesnya itu sendiri. Oleh karena itu dilakukan tes ulang oleh lab yang lebih kredibel. Ini negara maju, tapi faktanya kalau urusan tes juga kacau juga gitu ya. Ini yang inconclusive test. Jadi tesnya dinyatakan inconclusive. Itu yang 7 orang. Itu tadi saya sampaikan. Kenapa? Nah, kedua dengan yang Turki. Nah, kaitannya gimana? Dia bilang memuji. Ini pemain-pemain Indonesia dan rombongan pendukung Indonesia tuh sangat tertib. Dalam artian, begitu terima email, melaporkan kepada panitia. Ya. Tetapi si orang Turki ini nggak lapor. Dia terima, tapi nggak lapor. Itu dia, makanya ini kesalahannya juga. Nah, saya bilang tolong dong. Perasaan ketidakadilan seperti ini Anda harus sampaikan langsung kepada tim Indonesia. Jangan saya yang minta, ini kan kewajiban Anda. Ini kredibilitasnya penyelenggara Badminton World Federation juga mana. Setelah saya minta, saya bilang saya nggak mau tahu. Anda segera telepon Pak Riki Subagja, ketua manajer kita, sampaikan minta maaf, sampaikan jelaskan situasinya bagaimana, dan jangan sampai apa yang dikatakan oleh mereka sebagai diskriminasi, unfair treatment itu benar-benar terjadi. Nah, bisa jadi apa yang dikatakan sebagai unfair treatment yang tidak betul, diskriminasi, karena tidak ada transparansi informasi yang disampaikan secara langsung oleh otoritas penyelenggara kepada tim kita. Ya, saya dengar memang ada kemarin Pak Anton sempat ikut berbicara dengan teman-teman dari KBRI. Saya bilang harus bicara dengan PBSI atau yang pengurus yang tepat, dan lebih penting lagi adalah bicara langsung dengan Kang Riki Subagja yang ada di lapangan. Ini sangat penting, dan ini yang masih saya tagih supaya dia lakukan, dan janjinya sore ini saya akan ketemu Kang Riki dulu, jadi supaya setel dan pastikan bahwa pesan yang dia sampaikan kepada Kang Riki betul-betul yang dijanjikan kepada saya. Dan Ya, rasa itu marah saya apa yang juga, dijanjikan ke Pak Dubes, apa yang harus disampaikan kepada Pak Riki Subagja dan tim? lack of transparency, injustice karena tidak ada diskriminasi, dan juga unequal treatment itu yang harus dijelaskan secara langsung. Katakanlah itu dijelaskan, tapi sebenarnya yang ingin didengar oleh masyarakat Indonesia adalah bagaimana nasib pemain Indonesia yang sekarang harus isolasi sampai 23 Maret di Birmingham, Inggris. Pak Desra, apakah upaya, saya tahu Pak Anton melakukan lobby-lobby, juga PBSI juga melakukan tekanan-tekanan, tapi juga ada diplomasi antar pemerintah. Duta Besar Inggris juga dimintai untuk intervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh National Health Service. Apakah ini bisa berhasil dan menentukan nasib pemain Indonesia yang masih isolasi sampai 23 mandiri? Singkatnya ingin saya katakan, apa nasib pemain kita di sana? Isolasi mandiri sampai 23 Maret tanpa melakukan apapun, atau ya nggak apa-apa mereka isolasi mandiri sampai 23 tapi mereka bisa bertanding?
Ya, Mbak Rosi, sebelum menjawab pertanyaan itu, untuk rekod bahwa pemerintah Indonesia marah juga mewakili rakyat Indonesia, saya sudah menyampaikan resmi surat tersebut kepada World Badminton Federation dan CEO All England. Ini rekod saja, jadi saya nggak mau saya marah-marah hanya per telepon, buktinya apa. Jadi saya mau rekodnya ada, ya. Surat itu sudah saya sampaikan siang tadi dan langsung kepada Adrian Christie dan kepada Paul Erik Larsen langsung. Nah, menjawab nasib, Mbak Rosi, saya masih terus berjuang, ya, instruksi Bu Menlu sampai last minute, apapun, ya, ini yang harus saya lakukan dan saya belum bisa memberikan jawab nasibnya bagaimana. Tapi yang penting dan saya pikir juga menjadi prioritas kita, rasa injustice itu harus dijawab, yang pertama, dan kedua, keselamatan pemain dan kesehatan pemain juga itu yang harus kita jaga. Oleh karena itu, mohon izin Pak Ketua PBSI, Pak Firman, saya sudah mendapat instruksi langsung dari Bu Menlu, pastikan semua atlet bulu tangkis Indonesia aman, terjamin semua kebutuhannya, dan juga ada engagement terus dengan teman-teman Pak Riki Subagja dan kawan-kawan. Oke, baik. Artinya sampai saat ini apa yang kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris untuk memastikan para atlet kita, pelatih, officials di sana tetap merasa aman. Tapi artinya belum ada kepastian tentang bagaimana nasib timnas kita di sana. Pak Anton Subowo, dari Anda, apakah sendiri dengan komunikasi, tekanan pada negara-negara Asia yang tergabung dalam bulu tangkis Asia, Anda bisa menunjukkan ada solidaritas di antara Asia, bahwa apa yang terjadi pada Indonesia bisa juga terjadi pada pemain-pemain Cina misalnya? Betul, Mbak. Saya tadi pagi juga berhubungan dengan China Badminton Association. Mereka mengirimkan surat ke saya, sangat sedih dan juga sangat prihatin. Dan sampai ditulis terutama kepada Pak Agung PBSI, bahwa China Badminton akan berdiri next to PBSI dalam menyelesaikan kondisi saat ini. Artinya apa tuh, Pak Anton? Kenapa, Mbak? Artinya apa? Kalau China Badminton akan berdiri bersama PBSI? Artinya China itu merasakan apa yang dirasakan oleh atlet-atlet kita, Mbak. Karena mereka tahu juga perjalanan itu bagaimana dan bagaimana di sananya itu sebagai sesama badminton mereka merasakan. Bisa merasakan itu bisa lebih spesifik lagi nggak? Misalnya pemain-pemain timnas Cina juga tidak ikut main atau mundur dari All England sebagai bentuk solidaritas pada Indonesia supaya seruan itu tidak hanya di atas kertas saja tapi juga sama. China Badminton bersama Indonesia, ya udah nggak usah diramaikan badminton All England Indonesia. Kalau All England sebagai salah satu ajang bergengsi badminton tanpa Indonesia dan tanpa China, negara Eropa saja yang main, siapa yang mau nonton? Betul, Mbak, betul sekali. Sebenarnya saya tadi terus terang lebih galak dari Pak Agung tadi. Pak Agung kan saya lihat galak sekali. Tadi terus terang Pak saya juga galak sekali kepada mereka. Dan ke China juga saya sampaikan apakah ada pemikiran secara solidaritas kita mundur. Ke Korea juga saya sampaikan, saya terima juga dari Presiden Korea yang baru, Kim Taek-gyu, bahwa mereka akan juga mensupport kita. Dari India juga sama dan juga dari Jepang. Nah, cuman habis itu saya juga kasih ultimatum seperti Bapak Dubes sampaikan. Kita sebagai Badminton Asia ini mempunyai solidaritas yang tinggi. Kalau ada treatment ke salah satu member kita yang kita tidak baik, kita akan bergerak. Namun tadi saya bicara juga dengan Paul Erik, Pak Dubes. Dia cuma bilang, Ton, coba can you please tenang dulu. Kedua, ini kan turnamen juga kita buat nggak mudah. Jadi kalau kita semua mundur, turnamen ini akan gagal. Kalau turnamen gagal, nanti besok-besok kita lebih sulit lagi membuat turnamen badminton. Yang dimana kita tahu bahwa itulah yang dibutuhkan oleh para atlet, gitu, Mbak. Tapi dengan Indonesia bisa menjadi pilar solidaritas negara-negara Asia dan membuat All England ini belajar dari kesalahannya, justru disitulah nama Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan. Karena kalau enggak, ya Indonesia akan dianggap remeh aja. Padahal Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan dengan All England. Maksud saya gini loh Pak Anton, saya tahu Pak Desra sudah galak, Pak Anton juga sudah galak, tapi galak itu harus juga punya hasilnya. Hati kami bersama para atlet yang sampai saat ini mereka hanya tahu isolasi aja sendiri gitu di hotel sampai tanggal 23 Maret tanpa bisa melakukan apapun. Saya ingin mendengar apa hasil kegalakan Bapak-bapak, Pak Anton. Oke, kalau dari saya akhirnya BWF setuju Mbak, Pak Dubes dan juga Pak Agung untuk kita sama-sama berbicara dengan NHS dan meminta NHS memberikan statement langsung kepada pemerintah Indonesia dan terutama kepada kita punya tim manajer atau tim atlet-atlet kita di sana, pernyataan dari NHS langsung. Kita juga mendapatkan kesulitan. Kita juga menanyakan terhadap orang yang dinyatakan sakit di pesawat itu siapa. Namun ada beberapa kondisi yang dimana mereka menyatakan bahwa medical record itu tidak bisa dibuka secara umum. Jadi itu ini yang terjadi oleh BWF sendiri yang kita rasakan. Akhirnya kita paksa bagaimana untuk pernyataan resmi dari NHS. Kemudian seperti Pak Dubes sampaikan, saya juga sampaikan anak-anak silakan pulang aja, kasihan di sana kelamaan. Buat apa? Nah ini yang saya yakin, terutama sekarang ada Pak Dubes dan Pak Agung membantu kita sama-sama Pak. Pertama kita harus selamatkan anak-anak dulu, gitu. Kalau memang sudah tidak bisa bermain, yuk bisa tidak pulang dengan cara apapun. Saya yakin BWF akan fully support. Gitu Pak. Tapi kita mohon arahan dari pemerintah, dari Pak Dubes dan juga Pak Agung. Bagaimana caranya yang terbaik untuk anak-anak bisa segera pulang dan kita sama-sama, saya yakin BWF juga akan mensupport itu. Itu jadi, mungkin. Jadi pilihannya sebenarnya singkatnya pilihannya dua, stay di sana untuk berlaga lagi atau ya kalau emang tidak ada kesempatan untuk berlaga lagi pulang aja. Gitu kan optionnya gitu kan Pak Anton. Bisa nggak itu Pak Desra? Ya, kalau saya yang emosi bukan sebagai diplomat, saya bilang udah deh boykot aja. Emang kita perlu All England, tapi saya nggak boleh emosi ya. Nanti saya dimarahin Pak Firman ini, Pak Agung. Jangan dong, jangan emosi. Oke. Ada 4 hal. Pertama, saya ingin pastikan bahwa rasa ketidakadilan, perasaan dizolimi, quote unquote, itu terjawab. Dengan demikian, teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang di lapangan merasa oke, faktanya memang demikian dan mereka paham. Dan itu hanya bisa diberikan oleh BWF dan penyelenggara All England. Ya, itu bukan kita. Jadi itu kewajiban mereka yang saya harus pastikan itu terjadi. Kedua, saya juga sudah dari segi politis melakukan tekanan kepada FCDO, Kemlunya Inggris. Anda tega ya hubungan diplomatik yang bagus ini bisa terganggu. Ini gampang loh, orang Indonesia boykot itu Premiership mati itu sekarang nggak ada penonton, nggak ada Liverpool, nggak ada Manchester United. Kita siap kok, saya sampaikan bluntly ya, terus terang seperti itu. Kita siap. Ketiga, saya juga minta FCDO, di samping kita lakukan pada NHS, FCDO juga punya pengaruh kepada NHS. Ini kaitannya tidak hanya isu kesehatan. Yes, kita hormati isu kesehatan, tapi juga ada nuansa politik dan ada hubungan diplomasi kedua negara. Dan yang terakhir yang perlu kita pastikan adalah jangan sampailah kejadian seperti ini terjadi lagi. Bahkan misalkan BWF itu harus punya SOP yang jelas. Ya, ini jangan sampai satu orang terindikasi, bukan positif loh ya, terindikasi berinteraksi semua kena. Nah, ironis yang saya sampaikan kepada BWF dan kepada CEO penyelenggara All England adalah apa yang terjadi dengan sepak bola Inggris. Di Manchester City, satu orang positif COVID, bukan berarti semua di-ban. Enggak, hanya satu saja orang itu diisolasi mandiri, ya. Kemudian the rest masih bisa main. Apakah di PCR dulu terserah, tapi harus ada aturan protokol yang jelas. Kita nggak mau ini terjadi lagi. Ini lesson learn-nya. Tapi kembali lagi Mbak Rosi, terima kasih Pak Agung Firman, perhatian sama teman-teman di lapangan, dan kami all out, Bapak, membantu teman-teman dan memastikan, karena tentu saja kita pahami moralnya itu sangat jatuh ya. Fisik sehat tapi morally they are very down. Terima kasih. Ya, Pak Dubes, jadi singkat saja, berarti kita menunggu perjuangan yang terakhir
bahwa tidak sekedar hanya penjelasan yang fair, transparan, tapi apakah mereka bisa main atau tidak? Apa ini memang jawaban yang sedang kita tunggu? Ya, tadi berkaitan dengan jawaban Pak Anton, karena ini kaitannya ke isu kesehatan oleh NHS. Kita mau pernyataan itu keluar akhirnya dari NHS, ini atau dari Otoritas Kesehatan Inggris. Betul sekali tadi Pak Anton. Oke, apakah kemudian diplomasi kita, apakah berbicara dengan Dubes Inggris supaya mengintervensi atau mengajak bicara NHS, itu bisa menjadi salah satu harapan bagi pemain kita bisa berlaga lagi? Mbak Rosti, very difficult question. Tapi yang bisa saya jawab adalah we will do our best to the maximum sampai dikatakan oleh otoritas kesehatan memang nggak bisa dan itu aturan yang memang berlaku di Inggris. Then we will respect that. Tapi sepanjang itu belum dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, itu yang mau kita kejar terus. Baik, terakhir untuk Pak Anton Subowo, apalagi perjuangan yang Anda bisa lakukan? Saya ingin dapat lagi apa sih bisa konkret atau hasil galaknya Presiden Badminton Asia menggalang solidaritas antara negara-negara Asia. Sekali lagi kalau memang betul China berdiri bersama Indonesia, All England tanpa pemain Asia, apa artinya All England? Apakah kita bisa mendapat satu action yang menunjukkan bahwa Indonesia berharga di panggung bergengsi bulu tangkis? Terus terang Mbak, kita sangat ditakuti Indonesia. Terutama sekarang ada Pak Agung sebagai pemimpinnya. Jadi saya yakin senyum saja sudah kelihatan taringnya Mbak. Kita tidak perlu sampai buka mulut. Itu mungkin Mbak Rosi ingat waktu kejadian Olimpik Mbak. Waktu Olimpik di London juga di Inggris. Yang dimana memang ketentuannya Profesor Kang waktu itu. Ya, mohon maaf. Nah, artinya kalau takut itu artinya benar nggak masih bisa ada kemungkinan pemain kita main lagi di All England? Itu sih sebenarnya jawaban yang ingin saya dengar. Ya, sangat diharapkan. Jadi memang dua opsi itu yang memang sudah disampaikan, Mbak. Opsi di mana selesaikan isolasinya, mereka terbukti negatif, silakan mereka bermain. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kalau memang negara tidak mengizinkan, silakan teman-teman kita diajak pulang. Gitu. Jadi bisa dibolehkan pulang. Itu saja, Pak. Kita usahakan. Itu opsi yang ingin kita dengar. Baik, terakhir Pak Agung. Mbak Rosi, kalau opsi terakhir saya bilang, opsi terakhir yang mungkin harus dibuka juga, ya udah berhentiin aja All England, selesai. Wah, ya tidak perlu ada All England. Itu yang Anda sebut dengan Indonesia memboikot All England. Dan itu bisa terjadi ketika Pak Anton Subowo sebagai Presiden Badminton Indonesia menggalang solidaritas negara-negara Asia yang menjadi tim nasional di All England kompak bersama. Disitulah kita menunjukkan bahwa Indonesia berharga di panggung bulu tangkis dunia. Terakhir Pak Agung Firman. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia Pak Desra, kemudian Mas Anton atas apa yang sudah dilakukan. Kami berkewajiban untuk menjaga moral. Sebenarnya tadi jam 9 ini kita ingin melakukan virtual meeting dengan teman-teman yang di sana untuk menjaga. Saya selalu melakukan itu, Rosi, supaya mereka secara moral tetap kuat. Jadi tugas saya adalah supaya mereka, karena semuanya sudah kita siapkan, ini sesuatu yang di luar. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal saja, bahwa apapun yang diputuskan nanti, apakah tetap bisa bertanding atau tidak bisa bertanding, saya ingin menyatakan bahwa saya sampai dengan saat ini, ya, atlet-atlet Indonesia sehat. Ya, jadi kalau mereka tidak bisa bertanding bukan karena mereka tidak sehat, mereka sehat. Dan itu silakan diuji. Uji klinisnya ada, metode ilmiahnya sudah ada, diakui. Saya nggak ngerti bagaimana aturannya. Apakah itu yang memang kita ingin apakah aturan ini tidak dibuat berdasarkan metode ilmiah yang saat ini berlaku di seluruh dunia? Itu yang memang kita ingin dilakukan, Pak Agung Firman. PCR, tes. Betul. Silakan diuji. Baik. Yang paling tidak kita dapat informasi. Ya. Dan kemudian saya bangga, ternyata Indonesia jauh lebih transparan. Karena di Indonesia mereka yang kena COVID wajib mendeklarasikan. Jadi kalau ada pejabat kena COVID, dia nyatakan, saya kena COVID. Ternyata kalau di Inggris justru disembunyikan. Gimana ceritanya itu bisa ditangani kalau caranya seperti itu?
Oke. Jauh lebih bagus kita ternyata, Rosi. Betul. Oke, Pak Agung Makasih. Firman, saya ingin mengakhiri, tapi saya ingin dengar sekali lagi karena sudah ada bola lambung dari Dubes Indonesia untuk Inggris Raya, Pak Desra percaya. Ya udah, kalau memang kita jalan buntu, boykot aja All England. Dan sebagai Presiden Badminton Asia, Anda bisa menyerukan itu. Bisa, Pak Anton Subowo? Sangat bisa, Mbak. Tapi pada akhirnya terima kasih. Itu yang saya ingin dengar dan yang banyak orang ingin mendengarnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris, Pak Desra Percaya, begitu juga dengan Ketua PBSI, Bapak Agung Firman, dan Presiden Badminton Asia, Bapak Anton Subowo. Terima kasih Anda meluangkan waktu untuk Rosi di Kompas TV. Kita berharap yang terbaik untuk Timnas Merah Putih yang saat ini sedang isolasi di Birmingham, Inggris. Kita sangat berharap Indonesia Raya bisa dikumandangkan dari sana. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Desra. Semoga Anda bisa istirahat. Terima kasih. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Lalu seperti apa reaksi para pecinta bulu tangkis di tanah air atas gagal tandingnya Timnas? Saya kembali sesaat lagi.